Saya Luana Yunaneva masih bersama Anda dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal saat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, tahu merupakan salah satu makanan yang mampu dikonsumsi kalangan masyarakat secara umum. Di Kediri, Jawa Timur dikenal sebagai kota penghasil tahu yang berbeda dengan tahu pada umumnya, yaitu tahu kuning. Seperti apa bentuk dan proses pembuatan makanan yang dinamakan tahu takwa tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, di tengah tren jajanan modern, makanan tradisional masih tetap diminati oleh para pecintanya. Nah, mumpung saya sedang menggunakan baju warna kuning, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi sekaligus melihat bagaimana proses pembuatan dari tahu kuning, salah satu makanan tradisional khas dari kota Kediri, Jawa Timur. Anda penasaran? Ikuti saya ya! Setiap daerah tentu memiliki makanan khas yang biasa dijadikan buah tangan untuk wisatawan saat berkunjung. Tak terkecuali dengan Kediri, sebuah kota kecil yang tengah berkembang di Jawa Timur. Salah satunya adalah tahu takwa. Salah satu kawasan sentra tahu takwa berlokasi tak jauh dari pusat kota Kediri, tepatnya di Desa Tinalan. Seperti tahu takwa olahan Mariono ini. Berawal dari desakan ekonomi tahun 1987, Mariono yang awalnya seorang pekerja serabutan mengawali usaha dengan menjajakan tahu produksi tetangganya. 8 tahun mengumpulkan hasil menjajakan tahu tetangganya serta hasil menjual perhiasan sang istri tercinta, akhirnya Mariono memberanikan diri untuk mencoba memproduksi tahu. Pemasarannya kita ke pasar-pasar ya, sampai Kediri sampai Blitar, Kediri sampai Tulungagung, Kediri sampai Pare, dan Kediri sampai Kertosono, Kediri sampai Nganjuk ya meliputi ya. Dibantu belasan karyawannya, Mariono mampu memproduksi 8.000 tahu per hari dengan 30 kali proses memasak. Untuk proses pembuatan tahu takwa, kedelai-kedelai ini dicuci hingga bersih dan direndam selama 3 jam sebelum akhirnya direbus. Untuk memisahkan antara sari kedelai dan kadar air, hasil rebusan kedelai ini diberi zat asam. Sari kedelai yang memiliki tekstur lembut pun dimasukkan ke dalam cetakan dan melalui proses pengepresan. Setelah pencetakan berhasil, tahu dipotong-potong dan direbus lagi menggunakan pewarna makanan alami, garam, dan bunga pekak kering. Saat tahu-tahu berwarna kuning ini mengapung, itu tandanya sudah matang dan bisa diangkat untuk dikeringkan sebelum dikemas. Saudara, selain dari kedelai, rasa yang khas dari tahu takwa juga berasal dari bunga pekak kering. Nah, manfaat dari bunga pekak itu sendiri adalah memberikan rasa yang khas dan juga aroma yang harum pada makanan. Jadi, tanpa bunga pekak, olahan kedelai belum bisa dibilang sebagai tahu takwa. Tahu takwa produksi Mariono bisa bertahan selama 3 hari dalam suhu normal. Bahkan mampu mencapai 6 hari jika dimasukkan ke dalam kulkas.
Mariono mematok harga Rp1.000 per potong tahu untuk para pelanggan rutin dan grosirnya. Sedangkan untuk pembeli eceran, ia menjualnya seharga Rp1.500. Harganya terjangkau kan? Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, pecinta kuliner bisa mendapatkan manfaat saat mengonsumsi tahu takwa. Protein kedelai yang terkandung di dalamnya berfungsi menurunkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung, serta mencegah penyakit kanker. Sementara dari segi rasa, tahu takwa berbeda dibandingkan tahu pada umumnya. Selain memiliki aroma gurih, makanan yang kerap disebut tahu kuning ini memiliki tekstur kenyal dan lembut di lidah. Saudara, kebanyakan tahu disantap dengan diolah terlebih dahulu. Tetapi yang istimewa dari tahu takwa atau biasa disebut dengan tahu kuning bisa disantap langsung maupun diolah terlebih dahulu dengan ditambah bahan-bahan makanan lain. Luana Inaneva, Reza Afila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Setono Gedong merupakan salah satu situs religi bersejarah pada masa lampau di kota Kediri. Di tempat inilah Syekh Al-Wasil yang juga merupakan salah satu guru Raja Joyoboyo menyiarkan agama Islam. Kini Setono Gedong menjadi salah satu tempat wisata religi yang masih dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Saudara, Kediri selain terkenal dengan peradaban Hindu-Buddha pada masa lampau, ternyata Kediri juga memiliki sejarah panjang tentang peradaban Islam. Ditandai dengan banyaknya situs-situs peninggalan Islam yang ada di Kediri, dan salah satunya yang berada di pusat kota Kediri yaitu Setono Gedong. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah situs Setono Gedong itu. Ikuti saya. Kerajaan pada masa itu. Salah satu legenda yang cukup terkenal dari tempat ini adalah Sulaiman Al-Wasil Samsudin atau Mbah Wasil, seorang tokoh ulama sufi dari Timur Tengah yang datang ke kota Daha, ibu kota kerajaan Panjalu waktu itu. Sulaiman Al-Wasil menjadikan Setono Gedong sebagai lokasi untuk memperkenalkan ajaran Islam yang dibawanya. Untuk memperkenalkan diri pada masa itu, Sulaiman Al-Wasil menggunakan metode perdagangan minyak wangi. Selain itu, lantunan syair-syair Al-Quran juga dikumandangkan sebagai pengikat masyarakat yang mayoritas Candi Hindu ini telah dibongkar pada tahun 2003.
Oleh pemerintah kota Kediri saat itu, dibangun sebuah pendopo bergaya joglo dengan ornamen khas Jawa di atas. Saat ini, pendopo telah difungsikan sebagai tempat singgah oleh masyarakat yang berziarah ke makam Syekh Sulaiman Al-Wasil. Tokoh yang saat ini makamnya berada di sekitar situs Tonogedong ini menjadi alasan masyarakat untuk berkunjung, baik untuk berziarah maupun untuk mengetahui sejarah peninggalan masa lampau. Jumat. Tidak hanya peziarah yang berasal dari kota Kediri saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota bahkan singgah berhari-hari di tempat ini. Saudara, air ini berasal dari Sumur Tiban yang berlokasi tidak jauh dari situs Tonogedong. Dan Sumur Tiban tersebut merupakan salah satu peninggalan dari Syekh Sulaiman Al-Wasil yang dipercaya bagi siapa saja yang meminumnya akan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iva Yunika, Riza Aquila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia. Saya Luana Yunareva mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.